Banyak orang cenderung berpikir kecil, artinya akan lebih sedikit kompetisi dari yang dipikirkan untuk mendapatkan karir yang lebih tinggi lagi. Ketika bersangkutan dengan kesuksesan, orang gak ditentukan dari sekolahnya ataupun background keluarganya, tapi ditentukan dari cara berpikirnya. Seberapa besar pikiran kita menentukan ukuran dari pencapaian kita. Sekarang, ayo kita lihat bagaimana cara berpikir besar. Pernah gak lo nanya, kelemahan terbesar gue apa ya? Biasanya, kelemahan terbesar manusia adalah menghina atau merendahkan diri mereka sendiri. Bahkan mereka gak sadar kalau mereka ngelakuin itu. Contohnya, kayak gue mau ikut kompetisi, tapi gue gak percaya kalau kemampuan gue itu setara sama peserta kompetisi lainnya. Dan gue bilang, ngapain ikut kompetisi kayak gitu, kompetisinya terlalu gede buat gue yang biasa aja, paling juga bakalan kalah. Para filsuf pada zaman dahulu pernah ngasih nasihat kayak gini, cari tahu diri lu sendiri. Tapi kebanyakan orang malah mengira dengan mengartikan tahu diri lu yang negatifnya doang. Kebanyakan evaluasi diri terdiri dari membuat daftar mental yang panjang tentang kesalahan dan kekurangan lu. Sebenarnya bagus kalau tahu tentang kekurangan kita, jadi kita tahu apa yang harus kita perbaikin. Tapi kalau cuma tahu karakteristik negatifnya doang, kita malah bakalan kacau dan nilai kita jadi kecil. Jadi cara yang benar untuk menentukan ukuran lu yang sebenarnya adalah yang pertama, tentukan 5 aset utama lu. Lu bisa nanya ke temen lu atau orang yang tahu bener sama lu, yang bisa ngasih tahu jawaban yang jujur. Contoh asetnya kayak edukasi lu, pengalaman lu, teknik, terus penampilan lu, kehidupan sehari-hari, attitude, kepribadian, sikap, dan inisiatif. Selanjutnya, di setiap asetnya, tulis nama 3 orang yang lu tahu bisa sukses tapi nggak punya aset yang sebagus milik aset lu. Ketika selesai ngelakuin ini, lu pasti bakalan sadar kalau lu ngelakuin orang sukses ini seenggaknya di satu aset. Kesimpulannya, lu lebih besar dari yang lu kira. Kepentingan kosakata seseorang tidak ditentukan dari banyaknya bahasa yang dia pakai, tapi kepentingannya datang dari efek yang disebabkan dari bahasanya ke diri sendiri atau orang-orang yang dengar. Kita nggak berpikir dari kata-kata, tapi kita berpikir cuma dari gambar. Kata-kata itu ibaratkan bahan baku dari pikiran kita. Ketika kita ngomong, kata-katanya itu yang akan berubah oleh pikiran menjadi gambar. Misalnya kayak Asep lagi makan soto ayam. Pasti pikiran lo bakal ngebayangin si Asep ini lagi makan soto ayam. Jadi, gambar dari pikiran yang kita lihat dirubah menjadi kata-kata yang kita gunakan untuk menamakan sesuatu. Sama kayak gini, ketika lo ngomong atau cerita, lu sama aja kayak proyektor yang lagi nampilin gambar ke pikiran orang, dan gambar yang lu buat ini bakalan menentukan bagaimana lu dan orang yang dengar bereaksi. Sama kayak misalnya lu bilang ke orang, kita udah kalah, pasti orang bakal ngelihat kekalahan dan akan kecewa. Tapi kalau lu bilang, ayo kita coba cara baru, pasti orang bakalan jadi tertantang dan siap buat mulai lagi. Jadi intinya adalah orang yang berpikir besar itu spesialis dalam membuat pikiran dirinya sendiri dan orang lain ke arah yang positif, optimis, dan lebih ambisius. Dan untuk berpikir besar, kita harus menggunakan kata-kata yang menghasilkan gambar yang positif. Ada 4 cara untuk mengembangkan kata-kata pemikir besar. Yang pertama, pakai kata-kata yang positif dan ceria untuk mendeskripsikan apa yang lu rasakan saat ini. Yang kedua, pakai kata-kata yang cerah, ceria, dan menyenangkan untuk mendeskripsikan orang lain, dan hati-hati untuk menghindarkan kata-kata yang merendahkan orang lain. Ketiga, pakai bahasa yang positif untuk mendorong atau menantang orang lain. Yang keempat, pakai kata-kata yang positif untuk
untuk menyatakan rencana lu ke orang lain. Orang yang berpikir besar melihat sesuatu bukan dari yang sekarang, tapi bagaimana bisa jadi ke depannya. Lihatlah sesuatu bukan dari bagaimana sekarangnya, tapi bisa jadi bagaimana saat ke depannya. Visualisasi menambah nilai ke semuanya. Orang yang berpikir besar selalu memvisualisasikan apa yang bisa diraih oleh dirinya di masa depan dan nggak stuck di masa sekarang. Jadi, bagaimana cara untuk menambah nilai? Lu bisa lakuin 2 hal ini untuk menambah nilai. Yang pertama, cara menambah nilai ke benda. Sama kayak real estate, lu bisa tanya ke diri lu sendiri bagaimana cara nambahin nilai benda yang ada di sekitar lu. Selanjutnya, cara nambah nilai ke diri lu sendiri. Coba tanya ke diri lu sendiri, apa yang bisa gue lakuin untuk nambah nilai ke diri lu sendiri. Visualisasikan diri lu bukan pas saat ini, tapi lu bisa jadi apa di masa depan. Latih diri lu sendiri jadi orang yang berpikir besar, karena banyak orang yang berpotensi sukses membiarkan hal-hal sepele menghalangi jalannya untuk mendapat kesuksesan. Latih 3 hal ini untuk ngebantuin lo ngatasin hal-hal yang sepele. Yang pertama, jaga mata lu buat fokus ke hal-hal yang besar. Buat ngejual sesuatu, hal besarnya adalah menangin penjualan, bukan berargumen dengan customer lo. Dalam pernikahan, hal besarnya adalah ketenangan, kesenangan, dan kedamaian, bukan menangin pertengkaran. Ketika tinggal berdampingan, hal besarnya adalah saling menghormati dan persahabatan, bukannya malah berantem karena hal-hal yang sepele. Seperti dalam istilah militer, lebih baik kalah dalam pertarungan dan menang perang daripada menang dari pertarungan tapi kalah perang. Yang kedua, tanya ke diri lu, apakah ini benar-benar penting sebelum memulai permasalahan? Karena 90% pertengkaran gak bakal terjadi kalau nanya apakah pertengkarannya emang penting. Yang ketiga, jangan jatuh ke jebakan yang sepele. Fokus ke hal yang pentingnya aja. Ingat, berpikir besar itu worth it buat dilakukan. Bye-bye. Yang pertama, jaga mata lu buat fokus ke hal-hal yang besar. Buat ngejual sesuatu, hal besarnya adalah menangin penjualan, bukan berargumen dengan